baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saya di sini Muhammad Rizky Akbar dari jurusan Teknologi Informasi dari Fakultas Teknik Universitas Mangkurat. Di sini saya hadir untuk mereview video dari dua video, lebih tepatnya dua video yang bertema berbeda, sama sekali sangat-sangat berbeda. Yang satu adalah seorang profesor yang mencontohkan kepada mahasiswanya bagaimana cara membuat aplikasi Android di dalam Kotlin dengan cepat lah. Nah, lalu satunya lagi adalah seseorang yang mengexperience atau sudah mengalami bagaimana tools itu membantunya dalam mendevelop sebuah aplikasi mobile. Nah, videonya saya taruh di deskripsi, silahkan dibuka dan mungkin saya taruh contohnya duanya di sini. Nah, video yang pertama adalah seorang profesor. Ini adalah salah satu video yang cukup sulit untuk ditemukan. Seorang profesor dari India di sini mencontohkan cara membuat aplikasi penghitung, ya, aplikasi simple, aplikasi pertama penghitung dalam waktu sekitaran 30 menit, dan itu sambil menjelaskan pada mahasiswanya. Dan beliau berhasil membuat itu tanpa menggunakan tool sama sekali karena beliau mencontohkan dalam Kotlin. Yang saya dapatkan dari video tersebut adalah beliau memberikan demonstrasi bahwa pembuatan AI dalam konteks tersebut, pembuat aplikasi dalam konteks tersebut itu sangat-sangat dapat terlihat bahwa Kotlin itu sangat-sangat membantu dalam pembuat startup atau memulai dari pembuatan aplikasi. Membandingkannya saat tidak menggunakan tools, seorang developer, ya profesor tadi, itu di Kotlin itu terlihat sangat mengeluarkan minimal lah gitu untuk pembuatan aplikasinya, walaupun ini aplikasi simple untuk demonstrasi saja. Nah, yang saya dapat juga bahwa seorang profesor ini dapat menghasilkan aplikasinya itu ya sangat-sangat gampang gitu, kayak selesai, itu tanpa tools, dan aplikasinya pun simple, dan itu mengambil waktu 30 menit. Tapi setelah saya bergeser ke beberapa video, kebanyakan videonya muncul dalam jangka waktu sekitaran 8 menit. Itu mungkin dihasilkan dari berhari-hari bekerja, atau bahkan mungkin nggak tahu lah, bisa jadi dalam 8 menit itu juga aplikasi itu jadi. Kebanyakan video yang AI saya lihat seperti itu. Nah, sedangkan untuk AI yang saya review ini, video pembuatan aplikasi mobile dengan AI ini yang saya review, itu dia memberikan demonstrasi serta ada tambahannya, serta dia memberikan saran-saran dan juga men-sharing pengalaman dia dalam dunia coding setelah adanya generative AI ini, atau ya setelah adanya tools ini yang membantu dia untuk coding lebih cepat. Di dalam video yang kedua itu dia menggunakan tools yang namanya Cursor, yang dimana itu bisa menggunakan agent seperti Claude, Gemini, dan lain-lain. Nah, di dalam video tersebut juga dia memberikan demonstrasi bahwa dia tidak hanya sekedar coding juga, kayak copy paste AI selesai. Enggak. Di video yang saya dapatkan ini, dia memberikan step by step seperti prosesnya, dimana agar meminimalisir error yang terjadi saat menggunakan tools untuk mengerjakan aplikasi tersebut. Dia menggunakan database seperti Supabase, yang dimana itu juga terbantu dengan AI. Lalu juga dia menggunakan banyak lah, dan dia menghasilkan salah satu aplikasi, yaitu Lily namanya. Nah, aplikasi tersebut menggunakan full AI untuk dibuat. Nah, tapi apakah dia full AI tanpa pemahaman kode? Tidak. Yang saya review ini memberikan saran juga bahwa kita sangat strongly advice atau sangat disarankan untuk memahami AI, memahami coding
memahami bahasa pemrograman sebelum kita terjun kepada tools ini, yang dimana mencegah kita agar kayak panik atau tidak paham misalkan ada error gitu, atau saat troubleshooting kita tidak blank gitu. Itu sih untuk review video pertama ya tadi. Profesornya tuh saya cukup amazed, beliau dapat mendevelop aplikasi secepat itu, walaupun aplikasinya sangat-sangat simpel ya, tapi itu benar-benar tidak menggunakan tools, itu dari nol, dan itu full. Beliau sambil berbicara kepada anak-anak ajarnya. Mungkin kalau misalkan beliau secara diam dia mungkin 10 menit selesai. Nah, sedangkan video AI tersebut mungkin saya sebelumnya sudah melihat beberapa contoh video lainnya. Nah, di situ sekitaran 8 menit sampai 10 menit suatu aplikasi penuh selesai. Mungkin tidak sesimpel yang coding dari nol, tapi tetap saja itu sangat-sangat cepat, dan ya gitulah, sangat-sangat bagus karena ya AI membantu. Tapi apakah paham yang develop itu sendiri, saya pun tidak tahu. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah AI itu sebaiknya diperkenalkan secara dini kepada anak-anak gitu. AI lagi, aplikasi mobile, pengembangan aplikasi mobile atau aplikasi mobile. Untuk pengembangannya sendiri, menurut saya pribadi, iya, karena proses pengembangan mobile itu tidak simple ya, sama seperti bahasa pemrograman lain. Pemrograman mobile itu juga lebih, tapi juga tidak sesusah yang lain. Nah, itu dia lebih interaktif juga, seperti di Android Studio ini kan Kotlin itu sangat-sangat interaktif dan sangat memudahkan dibandingkan bahasa Java yang dimana ya turunan sedikit lah gitu. Nah, di atasnya Kotlin dimana itu lebih susah dan base-nya sama, object oriented, walaupun lebih mudah di Kotlin. Bahasa pemrogramannya lebih mudah, jadi memperkenalkan pun lebih mudah. Kalau untuk aplikasi mobile sendiri, misalkan kita memperkenalkan bagaimana pembuatannya, ya kita harus berkenal secara dini. Dan menurut saya secara opini, untuk penggunaannya sendiri kita harus hati-hati dalam memperkenalkannya, itu saja. Kayak kita nggak boleh secara sembarangan memperkenalkan suatu aplikasi kepada anak-anak, gitu sih. Ada edge restrictionnya sendiri. Oke, itu saja opini dan review dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.